Baik, silakan Pak Maulana. Oke, baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Malam. Malam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak. Ini S2 semua kan ya? Bukan S1 ya? Ya, S2 semuanya. Oke. Program sinergi malah kebanyakan ya. Sinergi ya, oke. Ya, Eh, baik. Saya coba bahas sedikit ya terkait dengan HKMS. Mungkin sudah dikenalkan sebelumnya ya oleh Pak Husnul untuk HKMS itu apa mungkin ya Pak di awal pertemuan. Saya coba ringkas kembali sebelum kita masuk di softwarenya. Semuanya udah download belum ya softwarenya? Sudah harusnya, Pak. Sudah, Pak. sudah kan Sudah, sudah kemarin ya? sudah ada tugas dari saya juga kan. Mari Oke. kita coba. Yang versi 4.12 malahan ya. Ya, ya, ya. Justru perlunya di atas 4.11. Sekarang kita coba pakai apa namanya fitur JS-nya gitu soalnya. Ya, ya betul ya. Nggak. Jadi HKMS ini saya coba ulangi lagi. Ini metode untuk ada berbagai metode ya untuk menentukan debit aliran air untuk studi das. Salah satunya itu dengan memanfaatkan model. Jadi mungkin kalian juga sudah tahu ya. Jadi misalnya ada metode yang paling mudah aja mungkin metode rasional, ada juga untuk misal menghitung dengan metode SCS, dengan hidrograf, dan lain sebagainya. Dan untuk HMS ini adalah sebuah perangkat lunak atau software yang memang diperuntukkan untuk eh, menghitung debit banjir. Nah, ini sebetulnya berupa software, jadi dia hanya mengkompilasi metode-metode yang sudah ada di luar sana begitu. Jadi bukan sebuah metode ya. Jadi dia hanya software yang mengkompilasi itu. Nah, ini dikembangkan oleh pemerintah Amerika sejak tahun 90-an, awalnya dikenal dengan Hack 1 gitu ya. Mungkin kalian sudah paham semua. Nah, inputnya itu apa? Inputnya itu adalah parameter-parameter hidrologi dari curah hujan, kemudian parameter das, misalkan ada luasannya, kemiringannya, kalau diperlukan juga ada jenis tanah, tata guna lahan, dan lain sebagainya, sampai dengan karakteristik hidrologi yang diperlukan, misalnya koefisien filtrasi, waktu konsentrasi, dan lain-lain, jaringan sungai, dan lain sebagainya. Jadi memang input-inputnya ini adalah input yang berkaitan dengan hidrologi yang eh, secara teknis sebetulnya banyak informasi ini diperlukan eh, menggunakan GIS. Jadi sebetulnya kalau kita mempelajari hidrologi ini nggak akan luput dari teknologi SIG ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah ini semua ya, sudah paham gitu ya penggunaan misalkan SIG dengan misalnya QGIS atau ArcMap dan lain sebagainya gitu. Nah, outputnya sebetulnya apa? Yang paling utama itu adalah metode hidrograf, adalah menghasilkan aliran hidrograf sebetulnya. Jadi untuk menghasilkan hidrograf ini tentunya HKMS bukan satu-satunya. Jadi kalian bisa metode menggunakan apa namanya synthetic unit hydrograph, bisa hitung manual dengan Excel gitu misalnya kalian sebetulnya tinggal buka apa namanya kajian teknisnya Permen PUPR ya, di situ sudah diterangkan untuk menghitung metodenya yang disetujui oleh pemerintah itu dengan metode apa saja, misalkan metode Takayasu, metode Snyder, ITB 1, ITB 2 dan lain sebagainya begitu. Itu sudah disampaikan dalam dokumen pemerintah, itu bisa dibuka. Itu mungkin untuk yang belum eh, terinfokan nanti bisa coba googling sendiri soal itu. Itu bisa kita hitung secara manual dengan Excel atau dengan HKMS ini. Nah, ini untuk HKMS artinya lebih detail dan lebih spesifik. Kenapa? Karena bisa kita modelkan sampai subdas. Ini kalau lihat gambar di depan ini kan memang hitungannya per subdas. Bayangin aja kalau seperti ini kalian hitung dengan manual dengan Excel. Artinya satu sheet Excel ini harus ada hitungan untuk satu subdas gitu ya. Itu karena ada agak banyak nih dan nggak efektif. Jadi kalau dengan metode HMS ini sudah bisa terintegrasi perhitungannya. Jadi tinggal kita klik-klik sudah bisa keluar hasilnya gitu. Dan selain hidrograf juga ada debit puncak banjir, ada juga volume limpasan sampai dengan distribusi waktu kedatangan airnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa kalian peroleh dari hasil output dari HKMS.
Nah, ini mungkin kalau yang belum download, tapi yang kemungkinan sudah download semua ya. Harapannya sih di atas 4.11 semua, karena kita mau coba pakai fitur GIS-nya di dalam software-nya begitu. Dan struktur modelnya, jadi kalau kalian menjalankan simulasi HKMS, ini ada beberapa komponen utama yang diperlukan. Itu diantaranya adalah model basinnya, begitu. Ini menggambarkan dasnya. Eh, jadi menggambarkan satu apa namanya subdas atau dasnya itu berisi informasi mengenai subbasin, saluran sungai, waduk, dan elemen hidrologi lainnya. Ada juga model meteorologi, artinya untuk data-data curah hujan yang ingin dihitung, kemudian skenario curah hujannya seperti apa. Nah, ini bisa dimasukkan dalam model meteorologi. Nanti kita coba ya. Kemudian ada control specification. Ini kaitannya dengan mengatur periode waktu simulasinya, termasuk waktu mulai dan durasi simulasi hujannya. Gitu. Ini eh, yang berkaitan dengan waktu perhitungan begitu ya. Ini di control specification. Ada juga time series data, ini berisi data hidrologi seperti curah hujan dan lain sebagainya. Ini seperti stasiun pemantauan, data perkiraan dan lain sebagainya. Ini bisa kita masukkan juga dalam time series data. Dan sebagai opsional ya kita bisa masukkan juga data DEM. Nah, ini masih agak baru di versi-versi HKMS yang baru nih ya. Material data. Nah, kita coba pakai eh, metode dengan data terrain ini, dengan data DDM gitu ya. Nah, untuk basin model sebetulnya sih inti dari HKMS adalah sebetulnya mempelajari, bukan mempelajari apa, memahami eh, elemen-elemen ini sebetulnya mana yang sekiranya eh, terkategorikan sebagai subbasin, mana yang terkategorikan sebagai ridge, reservoir, junction, dan lain sebagainya. Nanti mungkin sambil jalan bisa kalian sambil pahami masing-masing icon-icon ini ya. Jadi icon ini merepresentasikan elemen hidrologinya yang perlu digambar. Tapi sebetulnya kalau dengan metode GIS, nah kita coba itu sebetulnya otomatis semua. Jadi subbasin bisa terbentuk otomatis, reach-nya pun otomatis gitu ya, nggak satu-satu begitu. Walaupun sebetulnya ya baiknya nanti kalian coba sendiri ya untuk satu-satu ini gunanya seperti apa atau kalian bisa memodifikasi, kalian tambahkan misalkan kalian sudah bikin satu model, kemudian kalau model itu sebetulnya misalkan kalian bikin satu das gitu ya, di das itu terus pengen dimodelkan, saya mau coba konstruksi embung di tengah-tengahnya begitu di subdas sekian. Kalian tinggal masukkan aja ya nomor 3 ya reservoirnya. Embungnya spesifikasinya seperti apa, masukkan volumenya, kemudian rating curve-nya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalian bisa memperoleh hasil keluaran debitnya akan berbeda juga dengan yang tanpa embung misalnya gitu. Jadi elemen-elemen ini harus kalian pahami untuk bisa memodelkan hidrologinya tersebut. Nah, untuk manualnya sebetulnya langsung saja kalian bisa coba akses di sini. Jadi sebetulnya tinggal akses di websitenya dan bisa peroleh eh, apa namanya informasi yang diinginkan. Misalkan kalian nggak tahu em, apa itu subbasin, kalian tinggal klik ketik subbasin akan keluar hasilnya. Atau misalkan ingin dalam berupa PDF ya silakan diakses PDF-nya begitu ya. Seperti itu. Jadi untuk hari ini kita coba eh, eh, mengerjakan satu studi kasus sederhana gitu ya di Das Cisadane. Saya sudah sediakan juga datanya. Ada DEM 30 meter SRTM eh, dari SRTM ya. Itu untuk Das Cisadane. Ini sudah di download semua belum ya? Ini bisa diperoleh di sini di Google Drive. Nanti di situ ada data DEM dan juga data curah hujan. Jadi bisa kita coba eh, tutorialkan sekarang gitu ya. Ngomong nggak lama sih. Seperti itu. Mungkin sekitar berapa menit ya, Pak Husnul ya? 5 menit mungkin download ini. Bisa ya? Gimana Pak Malo?
Jadi data ini kalau ada yang belum di-download, coba Oh lima ya, menit silakan di download dulu download di. aja. Eh, ini kan ada di file yang saya upload di kelas ya, silakan di Ya, download aja. ya. Bisa, Rahmat bisa? Iya Pak, sudah Jadi di-download di Pak. download Pak. Oke, oke. Sudah ya. Ya, itu Oh, dibuka aja Pak. Maulana cuma diklik situ bisa nyambung nggak nanti? oke. Iya. Oke, di sini kelihatan semua ya. Sudah dibuka semua untuk HMS-nya. Sudah Pak. Sudah ya. Jadi untuk yang pertama kita buat dulu project-nya. Jadi kita coba masukkan misalkan perakum model hidrologi ya, pemodelan hidrologi. Location-nya di mana saja silakan. Jangan lupa unit sistemnya metrik ya. Create. Kemudian dari situ kita coba eh, yang pertama ini memasukkan data terrainnya dulu. Jadi kita namakan aja terrain 1 defaultnya ya. Kemudian coba masukkan datanya seperti itu. Nah, datanya ini saya sebentar. Saya pindahkan dulu sebentar ya. Datanya ini data DEM yang sudah di-download tadi ya. Oke, buka sisa datanya. Sampai sini sudah semua. Nah, tadi milih file di mana ya? Pencet yang mana? eh Filenya bukanya file DEM yang sudah kalian download itu dari Oh, di dari Google create Drive. component Nah, ya. sudah, memang belum keluar sih kemungkinan nih, karena belum kita tampilkan. Pak ini kalau udah di create di finish aja Pak. Kalau dari kalian ini saja ya. Kemudian sampai sini udah semua ya. Kalau yang udah, nanti langsung bisa buat data basis modelnya, dibuat juga. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini sebelah kiri. Ada basis model, ada juga terrain data gitu. Sudah semua? Udah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Tapi memang belum muncul apa-apa ya Pak? Iya, memang belum muncul apa-apa jadinya.
Kita harus assign dulu nanti. Baik, Pak. Nah, dari sini coba klik yang basin model. Jadi pilih yang basin 1 atau nama apapun yang kalian masukkan ya. Kemudian pilih eh, GIS, kemudian pilih coordinate systems. Jadi kita memasukkan koordinat datanya. Ini sebetulnya lokasinya ada di mana begitu. Sudah semua di sini? Nah, di sini kita ingin predefine dengan menggunakan koordinat sistem terproyeksi. Ini kita menggunakan metode UTM atau Universal Transverse Mercator Grid. Sudah tahu semua ya artinya ya. Dan das Cisadane ini berada pada UTM Zone 48. Ini ada yang masih belum paham belum? Sudah paham semua? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Hemisfera di Southern, atomnya kita pakai yang BGS 84 gitu. Nah, kalau sudah nanti pilih select. Pilih select nanti akan otomatis bisa memperoleh semua parameter untuk 48S ya. Nanti tinggal diklik set seperti itu. Pak, maaf tadi saya Ya, tertinggal Pak abis bikin ya. basin 1. Yang belum yang mana? Baru selesai bikin yang basin 1 abis itu tadi. Hah? Klik basin 1, kemudian pilih GIS Coordinate Systems. Iya. Oke, terus di mana? Klik Coordinate System, Ya, kemudian eh, pilih Predefine, pilihnya yang UTM, redefine kemudian UTM. lokasi dari Cisadane di 48S atau South. Alah. Datumnya pilih yang BGS 84. Oke, sudah. Terus di kalau udah nggak di select. Select, kemudian pilih set. Oke. Ya, udah semua nih Oke, ya. sudah. Set semua nih ya. Nah, di basin 1 ini pilih terrain data yang di bawahnya nih ya. Jadi kalau kalian klik di bawah, ini ada description, unit system, ada sedimen, replace missing, local flow. Ini semua kaitannya dengan parameter untuk algoritmnya. Jadi nanti akan dihitung oleh si model HMS ini. Nah, sementara no semua kita pakai defaultnya. Untuk terrain ya, pilih yang terrain 1 tadi ya. Begitu. Kemudian kalau sudah pilih terrain 1, nah itu akan keluar ya. Sampai sini bisa semua sampai menampilkan hasil, sorry, menampilkan dem semua, menampilkan dem Iya, das Pak. sisanya. Kelihatannya ini nggak bisa diapa-apain ya. Ini saya juga masih baru-baru nih ngulik-ngulik pakai 4.12. Sebelum pakai yang versi agak lama, jadi semuanya manual ya. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Kalau kalian klik kanan, pilih map layer, bisa dilihat di sini, kira ini sudah ada. Kalau kalian ingin misalnya ubah tampilannya begitu ya, bisa diubah di sini, mau stretch, classify, seperti layaknya QGIS atau map gitu. Kalian bisa ubah sesuai dengan color scheme yang kalian mau. Begitu juga untuk displaynya, transparansinya ingin seperti apa, begitu. Silakan untuk dicocokkan sesuai dengan preferensi kalian lah intinya.
Jadi apa namanya bisa kalian mainkan warnanya di map layer seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba untuk melakukan modelan catchment ya, ini dengan JS. Jadi kalian tentu bisa untuk misalkan melakukan pemodelan daerah tangkapannya terpisah gitu ya, nggak di HMS, misalkan di eh, software lain, jadi nanti hasilnya diimport itu bisa cara lama seperti itu. Cuma untuk yang sekarang kita coba menggunakan cara baru ya, itu dengan HKMS yang terbaru ini begitu. Nah, sebelumnya saya coba kita samakan aja ya untuk program settingsnya. Amplitude program settings, mungkin biar parameter hitungan yang dikalkulasi kita sama gitu. Jadi untuk sementara kita coba buat untuk subbasin lossnya biar pakai SCS curve number, transformnya unit hydrograph, ini ya maskingum ya, metode maskingum. Silakan aja kalau mau pakai kinematic wave, yang agak umum ya, kinematic wave, maskingum juga, tapi lebih yang paling mudah mungkin maskingum ya. Yang paling mudah ada artian paling mudah kita peroleh parameternya gitu ya. Mungkin bisa disamakan program settingsnya. Sudah sama semuanya sebelum kita lanjut. Sebentar Pak, masih disamakan. Oke. Sudah semua. Ini lebih ke generalnya ya. Jadi mungkin font size yang ditampilkan oleh software seperti apa, timnya seperti apa, sampai projectnya di mana. Kemudian ini lebih kepada eh, elemen basinnya ya. Jadi lebih ke tampilannya juga. Jadi kalau sudah dihitung angkanya atau parameternya sudah kita kalkulasi, ini biasanya ditandakan dengan warna merah. Bisa kita ganti juga dengan warna lain. Eh, untuk ini kaitannya dengan komputasinya. Jadi eh, biasanya akan di apa namanya presisinya seperti apa. Jadi berapa angka di belakang koma dan lain sebagainya begitu. Begitu juga untuk hasil digitnya, jumlah desimal digitnya yang dihasilkan baik flow rate, volume, elevasi, area dan lain sebagainya gitu. Ini bisa kalian otak-atik juga di sini untuk program setting secara general ya, gitu. Ini kalau sudah, oke. Sudah semua, jadi kita lanjut untuk dengan GIS. Jadi sekali lagi, ini fitur ini belum ada, kalau mungkin 4.11 ke bawah ya. Jadi memang sudah pakai 4.11 ke atas. Ini yang pertama, kita coba untuk memodelkan preprocess sync. Artinya kalau di dalam DEM-nya ada data-data yang kosong, data DEM itu mungkin saja ada yang kosong karena bisa jadi itu berupa terrain saja tanpa ada batimetrinya, misalnya begitu ya. Atau mungkin ada data error dan lain sebagainya. Itu biasanya datanya adalah kosong. Nah, itu kita sync. Ini artinya dibuat interpolasi untuk data-data yang tidak ada data gitu. Jadi kita fill sync, tinggalkan di klik, kemudian nanti akan menghasilkan tampilan seperti ini. Ini adalah data yang kosong. Ini metode ini sebetulnya sama dengan untuk metode dalam misalkan kalian pakai QGIS atau pakai apa ya, pakai map Windows mungkin ya, pakai ArcMap ini untuk memodelkan Bayesian atau subdas.
secara GIS gitu ya. Ini metode sebetulnya sama, algoritma juga pakai yang sama begitu. Sampai sini sudah semua? Saya sudah. Sudah ya. Selanjutnya, nah di sini mungkin kalian bisa lihat di map layernya bahwa ini ada sync field-nya, ada sync location-nya. Ini sudah bertambah parameternya dan bisa kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah kita memodelkan drainase-nya, artinya pengaliran dari sungai yang ada pada dam tersebut. Jadi kalau kita punya data dam, ya memang harus bisa memperlihatkan bahwa ada aliran di situ. Jangan sampai damnya ya flat begitu. Makanya kan kalau daerah-daerah yang sekitar pantai mungkin agak sulit ya kalau misalkan pakai 30 meter begitu. Nah, harapannya kalau kalian nanti misalkan ada studi lagi, ya, drainage-nya atau pengalirannya harus terlihat dalam data dam-nya. Ini kalau kita pakai 30 meter, untuk Sungai Cisadane sudah mencukupi dan sudah terlihat data dam-nya begitu. Jadi silakan langsung diklik reprocessing drainage. Mungkin nanti kalian yang apa nanti kalau data hasilnya sudah keluar, kalian bisa lihat bahwa nanti ada data flow accumulation dan flow direction. Nah, ini sebetulnya adalah parameter hidrologi yang bisa kalian peroleh ketika melakukan delineasi das juga dengan software lain. Jadi yang dihitung dari DEM ini adalah bagaimana elevasi bisa eh, dari elevasi ini dilihat di mana titik akan terkumpul air itu begitu. Sehingga data GIS dari flow accumulation ini bisa ditampilkan dan juga dari situ bisa diperoleh directionnya. Direction artinya adalah arah dari sungainya, sorry, alirannya kemana. Yang pastinya kan dari hulu ke hilir, tapi seperti apa ya itu dilihat dari sebaran elevasi demnya begitu. Jadi flow accumulation dan flow direction ini akan diperoleh juga begitu. Ini bisa tunggu mungkin data demnya memang agak besar ya untuk das Cisadane. Ada yang sudah mungkin? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Masih proses. Oke, kita tunggu aja nih. Harusnya nggak terlalu lama sih. Oke, ada yang sudah? Masih loading, Pak. Loading ya. Jadi kalau sudah berhasil bisa dibuka map layernya akan keluar flow accumulation dan juga flow direction. Nah ini sekali lagi kalau mau gunakan software lain silakan. Tapi kita coba gunakan HKMS ya untuk semua ini biar lebih buat pembuatan model biar semuanya tersistematis artinya dari awal sampai akhir biar hanya satu file begitu.
Oke, sudah selesai semua sampai sini. Saya masih loading, Pak. Loading ya. Oke. Pak, ini yang dicentang cuma yang nggak dicentang cuman flow accumulation-nya doang, Pak. Oh enggak, dari catatannya semua nggak apa-apa. Kalau ini Oh, hanya tampilan aja sebetulnya. baik, Pak. Sudah semua? Ada yang masih belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke identify streams. Ini menandakan sebetulnya satuan atau unit dari deliniasi alirannya. Ini diasumsikan dalam berapa kilometer persegi begitu. Seperti halnya kalau misalkan kita masukkan angka yang lebih kecil, berarti asumsinya akan lebih detail begitu. Kalau lebih besar, tentunya akan lebih jarang atau lebih kasar. Terus sementara kita coba masukkan angka defaultnya ya, 136 misalnya. Klik OK. Sampai sini udah semua. Jadi kalau kalau kalian apa namanya zoom in ya jadi sebetulnya ini kan misalkan saya coba ini ya, sorry, saya coba matikan dulu ini ya. Jadi hanya menampilkan terrainnya saja dan identified streams ya nih. eh Dam yang memang berbentuk atau yang lokasinya adalah sungai, ini akan langsung bisa dideteksi ya. Jadi sudah terdeteksi bahwa lokasi alirannya di area-area tersebut begitu. Untuk Cisadane seperti ini, seperti itu. Jadi sudah bisa dideteksi secara otomatis oleh HMS-nya. Nah, kalau kalian misalkan menggunakan perhitungan atau angka yang lebih kecil, tentunya nanti drainase atau pengalirannya, aliran airnya akan lebih banyak dan lebih kompleks yang tentunya artinya berarti nanti subdasnya akan lebih banyak juga begitu. Kita akan lihat di sini begitu. Oke, sampai sini sudah semua. Sudah, Pak. Tapi aliran saya emang jadi kayak agak putus-putus gitu, Pak. Kalau di zoom out. Kalau di zoom out ya nggak apa-apa, itu tampilannya aja sih. Oh iya, benar. Nah, oke gini ya, aku cepat sih. Iya, Pak. Ini kalau zoom, karena zoom out aja. Kalau zoom ini kan enggak ya. Iya, Pak. Iya, seperti ini. Kemudian em, lanjut untuk kita buat breakpoint-nya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah klik yang ini, breakpoint creation tool. Ini juga fitur baru ya di HKMS. Ini artinya kita menentukan
titik downstream ya atau outlet dari sungainya, asumsinya ingin di mana. Ini eh, penting kalau misalkan kita ingin memodelkan misalnya dam bridge atau keruntuhan bendungan misalkan gitu ya. Berarti kan lokasi dasnya nggak mungkin das keseluruhan, tapi das yang berpengaruh terhadap dam tersebut. Jadi titiknya dilokasikan misalkan di tengah-tengah das, di lokasi damnya misalkan begitu. Dan dan lain hal lah. Jadi misalkan ada misal hydropower, artinya untuk lokasi hydropower di mana begitu. Nah, untuk ini kita asumsikan ada di paling titik paling rendah atau di paling di downstreamnya begitu. Jangan lupa untuk lokasi breakpoint ini tepat dibuat di line-nya. Ini kalau misalkan agak-agak geser, ini ya bisa bermasalah dia. Kalau di map Windows mungkin kalau misalkan kita agak geser nggak ada masalah. Jadi dia ada threshold-nya lah berapa meter. Nah, dia akan asumsikan eh, adjust dengan eh, lokasi si garisnya. Untuk ini jangan sampai salah klik. Jadi breakpoint 1 kita buat di situ ya. Sampai sini semua sudah. Itu yang di bagian atasnya ya, Pak. Bagian bawah, iya bagian atas ya. Di sebelah utara, tapi ini sebelah utara untuk Dasi Sedane, sebelah utaranya ini adalah downstream atau apa? Hilir ya, muara sungai. Jadi kita cari muara sungainya di mana begitu. Jadi wilayah hulunya dari Cisadane kan memang di apa namanya? Di selatan ya, di daerah Bogor di sini. Begitu puncak daerah sini puncak. Gitu. Nah, untuk di muaranya di Jakarta begitu. Kalau sudah, klik GIS dan klik Delineate Elements. Untuk ini bisa pakai defaultnya saja, artinya nggak usah diisi, langsung aja klik Delineate gitu ya. Delineate tadi di bagian mana, Pak? GIS, kemudian yang di bawahnya break, apa itu? Bisa klik ya, oh ini, Delineate Elements. Baik, Pak. Sampai sini, sudah semua? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, eh, di sini kalian bisa lihat di map layers-nya, sudah ada banyak tambahan layer, mulai dari icon. Ini memperlihatkan icon dari EKMS-nya, mana yang subbasin, mana yang reservoir, misalkan ada gitu ya, mana yang reach, dan lain sebagainya. Oh, ini kalau reach supaya ada khusus ya, reach. Seperti ini subbasin juga khusus, breakpoint-nya tadi kita buat, titik merah itu ya, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya sebelum versi EKMS yang terbaru, jadi sebelumnya itu kita harus buat masing-masing subbasin, reach, reservoir ini satu-satu gitu. Jadi dimulai misalkan dari hulu, misalnya gini, saya coba zoom ini ya, di hulu ini.
kita perlu menempatkan subbasin. Artinya kita klik subbasin, diklik, kemudian buat sendiri subbasinnya, nomornya berapa dan lain sebagainya. Tapi di sini kita sudah bisa peroleh otomatis. Jadi kalau diklik sama kalian, coba diklik, ini dia ada di basin 1, kemudian pilih coba subbasin 1. Kemudian dibuka. Nah, yang enaknya itu dari hasil DM-nya, kita sudah bisa memperoleh luasannya 195 km persegi. Berikut juga dengan lintang, bujur lintangnya berapa begitu. Metode yang sudah kita tentukan sebelumnya, yang sebetulnya bisa kita ganti-ganti juga sih sebetulnya ya. Begitu, kita coba pakai metode curve number untuk metode Gaussian dan transformnya dengan unit hydrograph gitu. Nah, jangan lupa sebenarnya kalau sebelumnya ini adalah ini, jadi kalau kalian ini ada beberapa tab ya untuk satu subbasin. Ini adalah seperti kondisi fisik dan perhitungan secara generalnya begitu ya, satu satu tab. Nah, tab yang sebelahnya ini misalkan loss dan transform. Ini adalah parameter-parameter perhitungan yang kita asumsikan untuk gunakan. Jadi kalau misalkan untuk SCS curve number ya tentunya nilai curve numbernya berapa apa namanya koefisien pengalirannya untuk masing-masing. Berikut juga untuk area, dalam area tersebut berapa persentase yang impervious itu adalah yang apa tidak bisa dimasukkan oleh air atau yang kedap air begitu. Begitu juga untuk transform. Nah, transform ini karena kita menggunakan metode unit hydrograph, maka yang diminta adalah berapa lag time-nya dalam menit begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita klik di subbasinnya, sorry. Nah ini downstream. Jadi mungkin kalau misalkan kalian klik subbasin secara manual, saya coba bikin manual, kan nggak harus ngikutin ya. Saya create subbasin 6, ini semuanya akan kosong nih seperti ini ya. Kalian harus membuat downstreamnya secara manual. Jadi downstream ini kemana gitu? Atau hilir dari subbasin ini sebetulnya kemana? Di sini kan kita inginnya ke aliran air yang di sini ya, yang di sekitar Bogor nih. Ini ada eh, di apa namanya? Bendung apa nih ya? Oh, di sini ya. Katulampa bukan. Saya lupa lagi. Cuman kita coba pilih yang reach 2. Kalau kita pilih reach 2, dan coba eh, kita pilih reach 2, maka nanti otomatis subbasinnya ini adalah subbasin 6 ini adalah langsung memiliki hilirnya ini di reach yang 2. Dan kalau misalnya sebelumnya kita memasukkan elemen ini secara manual, area atau luasannya pun harus kita masukkan manual juga. Kita hitung terpisah ya. Jadi pakai GIS dihitung luasannya berapa kilometer persegi begitu. Seperti itu. Cuman untuk ini kita nggak perlu. Jadi kita bisa hapus. Kita pakai yang sudah otomatis dibuat oleh HKMS-nya. Yaitu subbasin 1, 2, dan juga subbasin 3 begitu. Ya ada yang keempat juga ya. Oh ya, tengah-tengah ada 4. Saya nggak tahu kenapa lebih detail ya. Kemarin saya coba-coba iseng nih. Hasilnya cuma 2 aja sih pas ini. Sorry 3. Betul. Sampai sini sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Eh, nah, kita lanjut. Jadi selain subbasin atau elemen basin atau dasnya, subdasnya, kita coba lihat juga untuk elemen reach-nya. Nah, reach-nya ini kalau misalkan pakai metode manual, artinya kalian gambar sendiri, biasanya nggak akan kayak gini nih, nggak akan berlengkung kayak gini. Biasanya kita lurus-lurus aja gitu ya. Tapi kita masukkan eh, misalnya panjangnya berapa dan lain sebagainya begitu ya. Cuman di sini sudah otomatis dan downstreamnya kita selalu asumsikan downstream atau muara sungai ini dengan elemen sink.
Jadi jangan lupa untuk masukkan elemen sink, yaitu yang ini, yang terakhir ya. Sink creation. Ini sebagai asumsi bahwa air terkumpul pada muara dasnya. Jadi tetap kita harus masukkan sink ini. Dan kenapa kita masukkan itu? Karena intinya kita perlu menggambar semuanya terlebih dahulu supaya kita bisa memasukkan downstreamnya, sink 1. Begitu. Kalau reach 2 mungkin kan downstreamnya reach 1 ya. Atau aliran yang ini ya, yang selanjutnya nih. Begitu. Jadi reach 1 ini downstreamnya adalah sink 1. Untuk routingnya kita coba pakai masking bisa pakai masking atau mau non juga bisa sebetulnya untuk sementara supaya lebih simpel ya, seperti itu. Loss atau gain methodnya juga bisa non. Kalau misalkan kalian punya ada informasi terkait dengan perkolasinya dan lain sebagainya, itu tuh bisa dimasukkan gitu ya, seperti itu. Reach-nya coba kita masukkan non saja berarti ya, seperti ini. Ya, jangan lupa di save. Sampai sini sudah semua. Oh, untuk downstreamnya tadi yang di reach 2 apa, Pak? Downstreamnya di reach 2 itu reach 1 berarti. Atau kalau kalian mungkin jangan-jangan ada yang hanya 3 subdas gitu ya, atau gimana? Kalau ini karena kebetulan reach 1 dan 2 ini terpisah nih. Kita siapa? Rahmat ya? Iya, Pak. Gimana kalau Rahmat ada berapa subdas itu? Kalau di saya subbasinnya ada 5, Pak. Ada 5 juga kan ya? Berarti reach 2 itu downstreamnya reach 1. Baik, Pak. Oke. Dari situ kita coba masukkan satu-satu parameternya. Sementara nih, ini kita yang belum kita pakai ya untuk praktikum sekarang. Ini ada apa nih? Ini ada reservoir belum kita masukkan. Itu tuh bisa 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 banget ya. Kalian bikin misalnya setelah reach 2 ini kalian bikin reservoir. Dari reservoir baru bikin lagi ke reach 1. Artinya kalian memodelkan di tengah-tengah sini. Itu kalian memodelkan ada embung misalnya. Ya kalian masukin aja reservoir gitu di sini. Kemudian masukin parameter-parameter reservoir, jangan lupa untuk reach 1 downstreamnya reservoir, reservoir nanti downstreamnya adalah reach 1 begitu. Tapi untuk memudahkan sementara kita nggak pakai dulu. Nanti kalau kalian sudah terbiasa nanti kan pasti bisa kan untuk di otak-atik begini ya. Tinggal dikulik-kulik sendiri sebetulnya. Yang penting konsep dasarnya kalian paham gitu. Tinggal delete lagi. Nah, kita coba memasukkan parameter hitungannya. Jadi sampai sini saya nggak akan terlalu detail karena berarti kan kita harus bahas atau kuliah lagi terkait dengan SCF curve number, terkait dengan perhitungan transform loss atau misalkan dengan metode transformation yang terkait dengan metode masking, metode apa kinematic wave dan lain sebagainya. Jadi kita nggak terlalu bahas ke sana, takut kebanyakan ya. Sementara untuk angkanya kita masukkan aja misalnya 66. Tapi curve number ini bisa kalian coba googling ya. Curve number, saya coba share dulu. Saya kasih lihat contohnya ya. Ini untuk curve number misalnya ya, nanti kalian bisa sesuaikan dengan lokasi studinya, misalkan ya seperti ini. Sorry, ini nggak kelihatan ya. Seperti ini. Jadi bisa kalian peroleh nilai curve number sesuai dengan grup tanah hidrologinya A, B, C, atau D. Kemudian kalian bisa cek kira-kira tanahnya seperti apa, apakah berupa, tata guna lahannya ya itu berupa
pertanian kah atau apa namanya rumah, jalan dan lain sebagainya. Nah, tentunya nilai curve number ini akan berbeda-beda. Ini mirip seperti konsepnya seperti koefisien pengaliran, tapi pendekatannya dengan metode SCS curve number namanya. Nah, ini kita masukkan angka-angka ini untuk sementara di praktikum ini kita masukkan angka dummy dulu aja ya. Yang penting modelnya jalan dulu begitu. Saya share screen lagi. Bentar. Nah, ini curve number-nya kita coba buat 66 misalnya. Atau terserah kalian masukkan berapapun, silakan. Yang penting konsepnya jalan dulu, arti model coba jalan dulu. Nanti untuk angka-angka yang betulnya bisa kita ganti lagi nanti. Itu Ini buat di caranya sama. semua Sorry. subbase, Mbak. Iya, caranya bisa gini. Bisa kalian pilih masing-masing subbasin. Kemudian dari masing-masing subbasin ini kalian masukkan angkanya 66 misalkan gitu ya. Atau cara yang kedua sebetulnya coba pilih eh, parameter, kemudian pilih subbasin area. Sorry, bukan subbasin area. Dari mana nih? Ini loss ya. Oh iya, change method bukan. Policy, sebentar. Ini ada di parameter loss. Sorry, ini dia. Nah, SCS curve number karena kita pakai curve number ya. Nah, ini eh, untuk semuanya ya. Bisa seperti ini. Artinya ini tabulasi yang memperlihatkan metode loss untuk semua subbasinnya. Subbasin 2, 1, 3, 4 maupun 5. Sementara kita masukin aja 66 dulu gitu. Atau berapapun lah. Pak, mohon maaf. Kayaknya tabelnya nggak kelihatan nggak? Oh iya. Gimana caranya nih? Nggak kelihatan ya ini ya? Iya, Pak. Nggak muncul. Kayaknya karena saya screennya salah tadi. Oh, iya, iya. Coba pilih pilih GIS, sorry, pilih parameter, kemudian pilih loss, kemudian pilih yang SCS curve number. Nanti akan otomatis keluar SCS curve number seperti ini. Sampai coba keluar seperti ini. Jadi artinya pemasukan datanya sih lebih simple karena kita bisa lihat berapa parameter curve number untuk masing-masing subdas. Jadi lebih gampang sih. Atau bisa juga klik satu-satu gitu ya. Gampang aja. Bisa nih ikut semua. Iya, Pak. Klik apply. Oh, jadi gitu ya. Oke. Jadi semua subbasin otomatis kalau kalian klik masing-masing subbasin ya, itu langsung akan memperlihatkan nilai curve number yang dimasukkan tadi ya, 66 semua gitu. Di situ, sorry kelupaan, coba kalian masukkan untuk masing-masing loss-nya. Jadi initial abstraction-nya 0 dulu. Ini maksudnya adalah apa
kehilangan curah hujannya. Jadi selama periode curah hujan sampai bisa menghasilkan runoff gitu ya. Jadi ini memperlihatkan proses intersepsi, infiltrasi, evaporasi, istilahnya surface depression untuk storage-nya, untuk eh, volume tampungannya dan lain sebagainya gitu. Jadi sementara kita masukkan aja dulu 0. Di 0 atau bisa coba pakai yang tabel tadi ya, lebih simpel. Masukkan 0 semua. Dan juga untuk kita masukkan eh, satu lagi adalah transform metodenya. Kita menggunakan unit hydrograph. Nah, ini lag time ini sebetulnya bisa kita hitung sebetulnya. Tapi sementara kita coba masukkan untuk misalnya read 1 kita masukkan, Subbasin 1. Misalnya transformnya kita masukkan 300. Subbasin 2 kita masukkan berapa ya? 290 misalnya. Subbasin 3 bisa dimasukkan 290 juga. Subbasin 4 200. Subbasin 5 180 misalnya gitu ya. Ini hanya kira-kira aja sih sebetulnya. Tadi Subbasin 3 berapa ya? Eh, Yang dua, maaf. yang 2 ini saya masukin 290. 290, oke. Ya, oke. Oke, sudah semua. Ini sementara untuk metode masking kita cancel dulu. Misalnya kita buat tanpa ada kehilangan loss dalam reach-nya ya. Sebetulnya nggak mungkin seperti itu ya di dunia nyata. Jadi tentunya harus ada metode yang kita hitung gitu. Sampai sini sudah semua? Bisa ngikutin? Oh, ini Pak mau nanya, yang berarti yang reach 2-nya juga diubah jadi non ya? Yang routing methodnya. Untuk reach 2 ya kita dihilangin aja dulu. Pakai non dulu aja. Oh iya, baik Pak. Nah, terus sementara coba pakai itu. Ya, kemudian kita coba bikin time series-nya. Kita coba bikin time series data. Kita bikin dulu ada di create komponen. Kita tadi udah bikin basin, kita udah bikin terrain. Sekarang kita bikin time series datanya. Kita bikin jadi satu seperti ini. Nanti akan muncul di sebelah kiri ya. Itu di bagian mana tadi Pak? Punten Pak. Di komponen, create komponen time series data. Kalian bisa juga sih pakai manager ini ya. Jadi kalau memang ada beberapa, si time series data manager ini akan bisa perlihatkan ke kita ada beberapa gauge gitu misalnya. Misalkan ada beberapa apa stasiun curah hujan misalkan gitu. Ya, ada misalnya ada 3, ya masukin 3 begitu misalnya. Kosong ini jam berapa ya Pak Usno? Sorry. Ya, nggak apa? Sampai jam berapa Pak? Nggak apa-apa, Aman ya Pak? diselesaikan aja sampai itu biasanya. Gitu ya. Oke, siap.
Ya, untuk di time series ini precipitation gauge-nya kita buat 1 jam untuk time intervalnya. 15 menit ya terlalu detail ya. Jadi kita pakai satu jam. Kemudian kalian pilih yang ini untuk waktu kejadian hujannya. Kalau di data yang sudah kalian download itu dari tanggal berapa ya? Saya lupa lagi saya bikin. Eh, saya cek dulu sebentar. Tanggal berapa sampai berapa tuh ya? Eh, 1 Januari 2025 sampai 3 Januari 2025 ya. 2025 terus 3 Januari 2025. Nah ini, oke. Dari situ copy paste aja data Excel-nya. Kalau udah dapat Excel-nya, udah download juga kan ya? Sudah, Pak. Udah. Ini nggak bisa kelihatan deh, sorry. Nah, data ini kalian copy paste aja nih. Sorry. Data ini kalian copy paste. Datanya tentunya bisa kalian dapat dari stasiun curah hujan, dapat dari BMKG, bisa dapat dari radar, data radar begitu ya. Ada banyak sumber yang bisa kalian peroleh nih untuk data curah hujan. Tapi untuk jam-jaman mungkin ya, jam-jaman mungkin harus diukur sendiri. Kalau BMKG nggak sampai jam-jaman. Nah, kalian copy, kemudian kalian paste ke HMS-nya di sini. Langsung paste aja. Sorry. Berarti paste-nya jangan dua-duanya, tapi yang ini aja, data presipitasinya aja gitu. Ya, oke. Nanti grafiknya akan berubah sendiri begitu. Menyesuaikan data yang kita masukkan begitu ya. Oke, sampai sini sudah semua. Kalau sudah, kita lanjut untuk masukkan data meteorologi. Kita pilih komponen, create komponen, kemudian pilih meteorologic model, Met1. Nah, kita masukkan nama defaultnya aja. Kemudian kita sesuaikan juga tadi ya, end time-nya. Bisa 1, bisa 0, bebas. Ya sebetulnya, sorry, ya meteorologi ini ya. Kita pilih yang Met. Kemudian untuk sementara kita pakai default saja ya. Kita pakai defaultnya aja. Specify hiatograph dengan metode hiatograph. Kalau kalian pilih data temperatur, data kecepatan angin, tekanan udara, evapotranspirasi, ini semua bisa dimasukkan ke dalam sini, akan diperhitungkan dalam perhitungan hidrologinya begitu. Kemudian jangan lupa ini adalah yes untuk basinnya. Artinya apa namanya? Basinnya akan terhitung, curah hujan akan terhitung dalam subbasin tersebut gitu ya. Kalau kalian pilih specified hiatograph, kalian perlu harus memasukkan setiap subbasin menggunakan gauge yang mana begitu. Jadi tentunya kalau misalkan setiap subbasin adalah gauge yang beda-beda atau stasiun curah hujan yang beda-beda, ini kalian perlu masukkan satu-satu stasiun curah hujannya begitu. Ya kalau sisa dananya kan sebetulnya banyak ya, Ciliwung banyak stasiun hujannya, ini bisa kalian masukkan atau disesuaikan dengan subbasinnya begitu ya. Sementara kita masukkan gauge satu aja. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir kita masukkan data terkait dengan control specification. Ini untuk sebetulnya
perhitungan hack HMS-nya. Jadi yang mau dihitung itu seperti apa ya. Jadi untuk control specification ini pilih control start date-nya ya yang tadi di 01 Januari 2025 saat start eh, time-nya di 00, kemudian end time-nya di 03 Januari 2025. Sorry. Pak, maaf, tadi control specification di mana ya? Di Ini sama bagian di komponen, create komponen ada control specification. Oh ya, baik, makasih. Ya, nanti ini sama masukkan data yang sama dengan gauge. Tapi bisa aja, misalkan kalian pengen bikin model yang memperlihatkan misalkan 1 hari kejadian hujan. Tapi dari situ kalian pengen juga bikin yang hanya setengah hari atau yang cuma 6 jam gitu ya. Ini kenapa butuh control specification untuk itu. Kan nggak harus kita bikin model ulang yang data hujannya hanya setengah hari atau yang data hujannya hanya yang 2 jam gitu misalnya. Dengan ada control specification ini sebetulnya lebih memudahkan kita untuk kita memodelkan yang waktu periode hujannya seperti apa begitu. Time-nya juga sama, intervalnya kita bikin 1 hari. Sampai sini sudah semua. Sudah, Pak. Sudah ya. Pilih bentar. Setelah itu pilih compute, kemudian pilih create compute dan simulation run. Pilih next, ya tinggal di next aja sebetulnya. Dia akan nanya kita pakai basin yang mana, kita pakai data metodologi yang mana, data control specification yang mana, kemudian pilih finish begitu. Nanti kalau kalian pilih tab yang ini kan komponennya. Kalau kalian pilih tab yang compute, nah ini eh, kalian pilih simulation run, klik yang run ya. Sampai sini sudah semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti pilih yang ini, compute all elements, yang ada icon ini ya. Tinggal diklik aja. Oke, artinya sudah selesai. Sudah semua. Sudah, Pak. Kalau sudah, nanti bisa buka tab yang results, kemudian pilih run 1 dan akan keluar semua eh, hasil yang sudah kita hitung, baik untuk masing-masing elemen hidrologinya, arti untuk masing-masing subdas, ridge, sink, dan sebagainya, dan juga untuk global summary atau ringkasan secara globalnya gitu ya. Kalian bisa hitung drainage area-nya, bisa dapat juga peak discharge-nya atau debit puncaknya berapa, juga dengan volume. Ini dalam milimeter atau dalam kubik meter persegi, ya apa, meter kubik atau 1.000 meter kubik ya. Begitu. Nah, ini untuk masing-masing, misalkan kalian pengen tahu eh, apa hidrografinya untuk di subbasin 1 misalnya. Dia akan otomatis membuat grafik yang seperti ini yang hasilnya pun tabulasinya bisa kita peroleh dan seperti ini. Atau misalnya kalian pengen ekspor ya ke Excel ini juga bisa. Kalian buka grafiknya. Hasilnya nggak muncul itu karena mungkin beda. Sorry, sorry. Oh iya benar. Hasilnya beda itu apa beda Sejarah. layar beda. Tapi nggak muncul ya. Sudah Pak. Enggak, Pak. Nggak muncul semuanya tadi karena beda layar kayaknya. Ya, ya.
Jadi kalau kalian pilih yang results, kemudian pilih yang global summary ya, ini akan memperlihatkan semua hasil atau ringkasannya dari masing-masing elemen hidrologinya, subbasin, ridge, dan sink, dan lain sebagainya. Terus untuk subbasin, misalnya subbasin ya, kita lihat subbasin, pilih grafik. Di sini juga akan otomatis membuat kurva hidrograf maupun juga misalnya mau dibuat dalam tabulasi, ingin di copy paste gitu ya, semuanya bisa di copy begitu, nanti di copy dan paste ke Excel. Untuk misalnya ingin dibuat hidrograf sendiri ya di Excel, ini bisa seperti itu. Dan ini bisa menampilkan untuk masing-masing subbasin dan elemen hidrologi lainnya gitu ya. Kalau di Sing sih biasa, oh ada juga ya grafik, oke. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk eh, hasil di Sing ya, untuk debit banjirnya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya data-data ini yang diperlukan untuk bisa menghasil. Jadi intinya kalau kita ingin memperoleh data debit banjir, ya yang ditampilkan ya informasi-informasi ini, kurva-kurva ini. Tapi jangan lupa sekali lagi tampilkan metode apa yang kalian gunakan dalam HKMS. Jangan hanya bilang kita menggunakan HMS, hasilnya ini, begitu. Itu salah itu. Kita gunakan metode HMS, kita menggunakan perangkat lunak HMS dengan metode STS curve number, eh, dan juga metode diagraf misalnya. Hasilnya seperti ini. Asumsinya tidak menggunakan loss transfer, tidak ada metode-metode tersebut. Jadi asumsinya ya, ya apa? Air ngalir gitu aja. Jadi artinya nggak ada lossnya begitu. Nggak ada kehilangan air yang sebetulnya kalau di dunia nyata itu kan nggak seperti itu kondisinya. Seperti itu. Nah, kalian bisa otak-atik sendiri, bisa coba lihat, bisa peroleh data outflow-nya, kumulatif outflow, presipitasi, kumulatif precipitation, soil infiltration, dan lain sebagainya. Ini sudah terhitung otomatis oleh AMS-nya begitu. Makanya saya bilang di sini sebetulnya mungkin kalau ada yang masih belum terlalu paham, ini kaitannya dengan eh, teori di belakangnya untuk pemodelan hidrologi. Jadi mungkin kalian harus pahami sebetulnya metode-metode yang digunakan ini apa saja. Clock of number itu sebetulnya seperti apa rumusnya. Kalian harus paham itu. Untuk transformator itu juga seperti itu begitu ya. Jadi sebenarnya perangkat lunaknya atau software ini simple, tapi kita harus paham gitu aja sih. Dan di kenapa software ini penting? Jadi untuk kegiatan-kegiatan atau studi misalnya dari pemerintah maupun swasta gitu ya, banyak yang memang akhirnya beralih ke software ini kalau mereka ingin mengetahui eh, konteks studi hidrologinya yang lebih detail, terutama untuk PUPR misalnya. Ini mereka biasanya minta HMS karena biar mereka bisa artinya misalkan untuk misalnya di daerah sini ya mereka pengen tahu misalkan di Katulampa debit banjirnya di tanggal sekian tuh berapa sebetulnya. Di waktu yang sama tersebut, di lokasi bendung lain, itu berapa gitu. Itu bisa diperoleh tentunya dengan HMS yang bisa memodelkan sedetail itu begitu. Bisa juga dengan metode manual, dengan Excel gitu, cuman mungkin akan ribet ya, orang akan terlalu kebayang karena kan nggak ada visualnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kenapa HMS lebih advance ya dengan metode manual atau dengan metode eh, kalkulasi sederhana via Excel begitu. Saya pikir untuk HMS sampai sini, saya coba share screen lagi ya untuk yang jadi kita ada tugas. Sebelum ke sini Pak Maulana, kalau Masa validasi atau validasi data dengan data lapangan itu gimana sih? Data dari BIN misalnya. validasinya. Nah, Kalau validasi misalnya nih, eh, yang paling umum sih Pak. Jadi kalau misalnya gini, eh, kita kan punya keluaran ya, yang seperti ini, keluaran untuk, sorry, lupa saya share screen ini lagi. Saya scan ulang, satu screen. Jadi kalau kita misalkan punya data validasi atau kita punya data debit eh, di
di satu titik gitu ya, Ya, debit pengukuran lah ya. buat pengukuran gitu. Nah, paling aman itu adalah kita buat bagaimana caranya supaya hilir dari subdas tersebut itu sebetulnya berada pada titik pengukuran itu gitu. Yang artinya eh, kurva atau debitnya sebisa mungkin ketika satu kondisi periode hujan itu disesuaikan dengan hasil yang apa data yang kita peroleh di lapangan begitu. Jadi misalkan saat banjir Bekasi kemarin ya, berapa? Tanggal 4 Maret Ya. ya. Hmm. Dan misalnya kita ada tanggal 4 Maret, ya coba diperoleh datanya. Mudah-mudahan sih dapat jam-jaman begitu. Yang artinya kita masukkan curah hujannya, bagaimana caranya supaya data curah hujan jam-jaman yang ada di lapangan, hasilnya bisa sama dengan yang kita peroleh untuk banjir, sorry, debit yang kita peroleh di lapangan begitu. Gimana cara supaya simulasi sama. Nah, caranya berarti kita paling paling simpel sih sebetulnya trial and error. Jadi untuk parameter-parameter Subasien maupun Rachel dan sebagainya, gimana caranya menggunakan trial error supaya hasilnya bisa sama, begitu Pak. Itu yang paling mudah sih sebetulnya. Jadi nggak, sementara sih belum ada software khusus kayak misalnya untuk software SWOT ya. Jadi software SWOT kan ada SWOT Cup yang kita Ya. bisa masukkan angka, kita pengen NSE dan R square sekian, nanti dia akan tentuin sendiri nih, nih Hmm. angkanya sekian untuk parameternya. Sementara HMS sih nggak sampai situ. Jadi Hmm. metodenya sih ya manual begitu, setahu saya. Begitu. Paling Oke. mudah sih itu. Hmm. Paling ya dari situ sebenarnya turunannya kan banyak ya. Artinya kalau kita pakai beberapa kajian atau periode hujan yang kita sudah peroleh datanya, bisa kita plotkan eh, korelasinya seperti apa secara statistik. Sebetulnya turunannya bisa ke sana sih sebetulnya. Jadi bisa kita mainkan ke situ nanti kita peroleh korelasinya seperti ini gitu dengan beberapa kalibrasi beberapa model hujan yang misalkan tanggal 3 Maret, kemudian 1 Januari atau yang lain sebagainya gitu. Gitu mungkin Pak. Ada lagi mungkin? Yang lain silakan kalau ada yang ini mau ditanyakan. Pas saya mau nanya, Hmm? tadi yang pembuatan breakpoint itu tadi buat apa ya? Yang di hulu, di hulu apa di hilir sih? Oh ya, Yang breakpoint hilir ya. ya? Itu sebetulnya untuk mengetahui lokasi outlet dari dasnya. Jadi kan sebetulnya das itu enggak, das itu sebetulnya atau daerah tangkapan itu atau harus dipisah ya terminologi das dengan daerah tangkapan. Yang kita punya ini di sini sebetulnya adalah daerah tangkapan. Kalau das itu sebetulnya ada bisa kita bilang sebuah apa ya karakteristik hidrologi yang memang sudah di eh, samakan persepsi oleh pemerintah lah supaya kalau kita bilang das Cisadane berarti ya kondisinya seperti ini gitu ya. Ini kebetulan memang demnya udah diklip seperti ini. Nah, kalau daerah tangkapan, ya ini daerah tangkapan. Daerah tangkapan yaitu daerah yang memang outletnya tergantung daripada outletnya. Outlet itu adalah titik yang terhilir. Jadi kalau misalkan kita buat outletnya di lebih hulu atau lebih selatan ya, nanti daerah tangkapannya pasti lebih kecil kan? Kebayang nggak ya? Bayang. Hmm. Jadi untuk gunanya breakpoint itu sebetulnya untuk membuat asumsi eh, daerah tangkapannya, luasannya akan seperti apa begitu. Jadi Ya, ya. makanya itu dirasa penting karena ya kajian tadi seperti yang tadi saya bilang, misalkan ada yang pernah tahu tentang studi dam bridge atau keruntuhan bendungan atau studi yang sekarang lagi agak marak ya dari beberapa tahun ini untuk hydropower. Untuk hidropower, untuk lokasi hidropower, ya dasnya dia punya das sendiri karena biasanya hidropower itu kan nggak mungkin di muara sekali gitu kan. Biasanya dari tengah-tengah das gitu. Nah, di tengah-tengah itu pasti breakpointnya di tengah-tengah itu nggak mungkin di muara kan, begitu. Iya, Pak. Begitu. Paham, Pak. Makasih, Pak. Hmm. Sebetulnya ini mudah ya, jadi bisa kalian coba kulik-kulik sendiri. Dan mungkin yang agak repot itu ya
kalian harus pahami konsep di belakang HKMS-nya untuk masing-masing metode ini. Jadi silakan kalian bisa coba eh, apa namanya buka manualnya tadi, bisa diklik untuk manualnya di sini, bisa diklik ya. Ini masuk ke websitenya gitu. Saya coba klik ya, saya coba klik, kemudian eh, kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan ini kan manualnya nih ya. Kalian bingung sebetulnya reservoir itu apa sih? Klik aja ke reservoir, cari reservoir elemen. Ini adalah elemen inflow. Nah, ini tinggal dibaca aja. Bingung artinya apa? Ya gampang aja kan, DeepL atau apa gitu ya. Udah biasa kan. DeepL gitu. Standar lah. Atau Google Translate atau ChatGPT gampang kan sekarang. Tinggal ditranslate gitu. Oke. Sebenarnya metodenya segitu aja. Kalau kalau bingung, buka manualnya, klik keywordnya apa gitu. Silakan nanti dari situ bisa dibaca ini maksudnya apa begitu. Lebih simpel daripada cari apa dapat PDF kemudian baca PDF-nya dari awal gitu itu lebih pusing sebetulnya. Lebih enak kalian bikin model sendiri, kemudian dari situ pusing dulu, bingung ini maksudnya apa, kalian lihat di manualnya maksudnya apa, dari situ bisa paham gitu ya. Itu karena sih cara paling mudah untuk bisa menguasai HKMS seperti itu. Nah, terus ada saya tambahin Pak Husnul ya untuk ini ya tugasnya ya. Ya, kan. Ya, jadi untuk tugasnya eh, coba untuk membuat analisis hidrologi jadi pakai KMS dengan metode yang tadi bisa, metode yang lain juga silakan. Untuk das yang dipilih masing-masing. Jadi jangan sama. Ya setidaknya pilihan masing-masing ya. Kalau pada akhirnya ada yang sama ya apa boleh buat. Tapi eh, coba gunakan metode hidrologi, perhitungan hidrologinya bebas dan sesuai preferensi. Silakan yang sudah kalian pelajari dalam S1, S2 ini eh, apa aja bisa kalian masukkan, parameter juga kalian bisa hitung ya. Nah, untuk data pendukungnya ini sudah saya upload. Jadi coba diklik linknya. Di situ ada data SHP DAS seluruh Indonesia dan juga sementara SRTM untuk Pulau Jawa. Jadi apa? Kalau kalian butuh yang wilayah lain, silakan bisa download sendiri. Nah, kalau bingung dasnya apa, bisa buka dulu das SHP dasnya di lokasinya mau yang mana, begitu ya silakan. Nah, data curah hujan sementara bisa pakai data yang dummy aja. Ini saya kasih atau bisa kalau ingin nggak puas gitu ya, pengen coba data lain, ya silakan bisa diakses data online BMKG dan eh, harapannya bisa dipresentasikan di 2 pertemuan mendatang. Ini mencakup gambaran dasnya, misalkan dikasih peta atau tampilan yang bagus ya. Terus model HKMS yang dibuatnya, ya, elemen-elemennya yang digunakan apa saja, ya di print screen aja gitu. Termasuk data input modelnya dan hasil keluaran hidrografnya seperti apa gitu. Itu kalau misalkan bisa ya, misalnya ada beberapa skenario, misalkan untuk curah hujan yang 100 tahunan, 50 tahunan, 25 tahunan, begitu. Kalau kalian bisa buat seperti itu jauh lebih bagus. Kalau konsep konsep untuk periode hujan, periode ulang hujan juga udah paham kan ya? Pasti nggak mungkin kalau S2 ya. Mungkin lebih baik sampai situ lebih oke sih. Jadi kalian punya periode hujan untuk masing-masing skenario begitu. Misalkan 5, 10, 25 sampai 100 itu lebih baik. Oke? Ada yang mau ditanyakan soal ini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Tadi Pak, dalam penentuan threshold itu apakah disarankan lebih memilih defaultnya atau kita yang menyesuaikan begitu, Pak?
Itu menyesuaikan aja sih sebetulnya, nggak ada aturan bakunya. Cuman mungkin ya, saya kepikiran paling ideal itu adalah coba gini-gini. Coba saya stop share dulu. Kemudian saya buka ini ya. Saya share. Saya share dulu Microsoft Edge. Nah, ini misalkan Das Cisadane. Peta nih misalnya. Sebenarnya paling ideal adalah mengikuti aturan yang ada di kementerian sebetulnya. Apalagi untuk das-das besar ya. Seperti Cisadane, itu biasanya sudah dirumuskan bahwa subdasnya ada berapa subdas gitu loh. Dan nama-namanya sudah di ini kan gitu, udah dibuat database-nya di pemerintah begitu. Jadi misalnya untuk Subdas Cisadane itu kan ada yang seperti ini nggak kelihatan ya. Sorry. Ini kan ada, nah nih ada yang sorry. Ini kelihatan nggak ya di sini ya? Ini kelihatannya kecil banget ya. Nah nih ada hulu tengah hilir gitu kan. Ini kelihatan nggak ya peta administrasi Das Cisadane ini? Kelihatan Bapak. Kelihatan ya. Nah, contohnya sih seperti ini. Jadi misalkan subdasnya misalnya dibagi berdasarkan pembagian administrasinya, misalnya seperti itu bisa. Atau misalkan dibagi berdasarkan lokasi bendung atau stasiun curah hujannya, itu juga bisa. Tapi sebetulnya thresholdnya berapa itu nggak ada aturan bakunya sih. Tapi tentunya sih lebih apa namanya lebih detail, lebih baik gitu. Saya umumnya sih kalau misalkan ada studi seperti ini, saya biasanya coba sesuaikan dengan kajiannya gitu ya. Misalkan memang ini diperuntukkan misalnya untuk pemerintah daerah misalkan gitu ya. Ya kita sesuaikan dengan administrasi eh, subdasnya. Karena kan mereka punya administrasi masing-masing misalkan begitu. Itu bisa. Atau tadi itu secara teknikal berarti disesuaikan dengan bendungnya karena kaitan dengan tadi yang Pak Husnul bilang terkait dengan verifikasi, validasi maupun kalibrasi misalnya, ya berarti kan harus dibagi per subdas dan per bendungnya ya. Jadi karena datanya ada di masing-masing bendung misalkan gitu. Seperti itu. Oke, jawab ya. Oke, Pak, izin bertanya lagi Pak, semisalnya dalam pemilihan trisol itu kan masing-masing orang kan bisa berbeda ya Pak. Jadi untuk subdasnya yang dihasilkan juga berbeda kan ya Pak. Nah itu Hmm. apakah ada perbedaan analisisnya itu perhitungannya atau bagaimana ya Pak? Nggak ada sih kalau itu. Karena kaitannya dengan ini, kaitannya dengan eh, apa luasan dari subdasnya ya. Jadi sebetulnya kaitannya dengan luasan areanya sebetulnya nantinya dan panjang reach dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau misalkan apa berbeda ya itu akan berbeda juga. Sebetulnya sih berpengaruh terhadap hasil akan berpengaruh, tapi seharusnya nggak terlalu banyak begitu. Makanya sebetulnya kalau memang kita sudah punya eh, apa patokan luasannya mau sekian begitu, nggak apa-apa pakai metode tadi, tapi areanya bisa kita edit lagi kan. Areanya diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kita mauin juga bisa gitu. Maupun juga untuk reach-nya begitu ya. Itu bisa kita manual, kita ganti-ganti lagi. Karena metode HKMS yang sebelumnya sebetulnya adalah kita dapat data karakteristik atau elemen hidrologinya kita buat dulu nih di ArcMap atau di QGIS. Kita baru impor ke HKMS. Di situ kita baru masukin manual satu-satu. Downstreamnya di mana, kemudian luasannya seperti apa. Nah, kita gunakan patokan itu untuk membuat model hidrologi di HKMS. Tapi ini kalau pakai metode GIS tadi, dengan HKMS yang terbaru nih, versi yang terbaru, ini semuanya otomatis begitu. Nah, makanya kalau misalkan berbeda, pasti hasilnya beda, tapi sebenarnya nggak terlalu jauh selama nggak thresholdnya nggak yang 1 dengan yang 1.000 misalnya gitu ya. Itu harusnya nggak terlalu jauh dan kalau memang mau dibuat
supaya sama dengan kondisi aktual atau hasil atau studi yang sudah ada sebelumnya, dan kalian pengen ngikutin studi itu, ya masukin aja angka-angka luasan, kemudian parameter lainnya yang sama gitu. Jangan ngikut plug hasil dari HKMS gitu gitu. Baik, Bapak sudah jelas. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Oke, lagi.